Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya serta karunia-Nya kita dapat dipertemukan dalam pertemuan hari ini, dalam presentasi ini, dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dalam keadaan kondisi pandemi seperti ini. Tidak lupa salawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman penuh pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Iqbal Lutfiana. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang produk dan jasa dengan 2 pertimbangan tambahan serta masalah tambahan produk. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan ke pembahasan pertama, yaitu produk dan jasa dengan 2 pertimbangan tambahan. Yang pertama adalah keputusan produk dan tanggung jawab sosial. Nah, sebuah perusahaan itu harus memerhatikan keputusan produk dan tanggung jawab sosialnya. Dapat dilihat dari bagaimana sih perusahaan mampu bertanggung jawab terhadap lingkungannya, serta semua produk yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan pemakainya. Jadi si perusahaan ini harus bertanggung jawab atas produk-produknya yang telah dibuat, sehingga produknya itu dapat dinikmati oleh semua masyarakatnya, sehingga si perusahaan itu akan tumbuh seiring dengan konsumen yang terus membutuhkan dari jasa-jasa dari produk perusahaan tersebut. Selanjutnya, sebuah perusahaan itu harus memerhatikan etika bisnis atau tanggung jawab sosialnya. Kenapa sih? Karena dapat dilihat dari bagaimana perusahaan mampu bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, mensejahterakan masyarakat sekitar, dan juga tanggung jawab kesejahteraan sosial termasuk karyawannya. Nah, perusahaan didirikan dalam sebuah lingkungan sosial, karenanya ia tidak hanya dilihat dalam hal keuntungannya saja, tetapi ataupun dalam pembuatan produk, tetapi juga dalam tindakan atau kepedulian sosialnya. Nah, perusahaan yang tidak memiliki tanggung jawab sosial ini mungkin dalam jangka waktu yang singkat menguntungkan bagi perusahaannya itu sendiri, tapi dalam jangka yang waktunya tuh lebih panjang akan merugikan perusahaan itu sendiri seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, etika bisnis itu atau tanggung jawab sosial perusahaan kini menjadi sebuah isu yang penting dalam dunia bisnis. Selanjutnya ada pemasaran produk dan jasa internasional. Nah, sebuah perusahaan harus atau mempunyai kegiatan pemasaran yang melewati batas-batas lebih dari satu negara. Jadi aktivitas si pemasaran perusahaannya itu lebih dari satu negara, aktivitas si perusahaannya itu. Pemasaran internasional juga harus menerapkan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang, ataupun jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Nah, dituntut si perusahaan itu harus mempunyai konsep yang baik, prinsip yang teratur, serta aktivitas perusahaan yang menjunjung tinggi budaya aktivitas yang selalu menuju ke arah tujuan perusahaan, yaitu dengan aktivitas yang baik, yang teratur, yang disiplin, sehingga pemasaran produknya itu bisa mencakupi semua tujuan yang telah ditujukan oleh si perusahaan tersebut. Contohnya aja seperti perusahaan Indofood yang produk Indominya sudah memasuki pasar internasional, yakni negara-negara seperti Belanda, Singapura, Australia, dan Malaysia. Selanjutnya, alasan sebuah perusahaan harus menjalankan manajemen pemasaran internasional adalah karena kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut sudah melampaui kebutuhan akan konsumen produk atau jasa di wilayah domestik perusahaan, sehingga perusahaan dapat memperlebar sayapnya dengan terjun ke pasar yang lebih luas, yaitu
pasar internasional, sehingga perusahaan dapat memiliki strategi pasar yang lebih luas. Seperti contohnya brand telepon Samsung menggunakan manajemen pemasaran internasional karena kekuatan perusahaannya sudah melampaui jumlah konsumen yang ada di wilayah domestik brand tersebut, seperti di Korea yang hanya berpenduduk kurang lebih kisaran puluhan juta jiwa. Selanjutnya adalah masalah tambahan produk. Di sini terdapat pemasaran harus mempertimbangkan secara cermat masalah kebijakan publik atas peraturan yang melibatkan usaha untuk mendapatkan atau menyingkirkan produk. Nah, terkait dengan produk baru, pemerintah bisa mencegah perusahaan agar tidak menambah produk melalui akuisisi jika dampaknya mengancam persaingan. Perusahaan yang menyingkirkan sebuah produk harus menyadari bahwa mereka mempunyai kewajiban hukum. Perusahaan harus mematuhi aturan tertentu menyangkut kualitas dan keamanan produk. Jika konsumen merasa dirugikan akibat produk yang dirancang dengan buruk, konsumen dan menuntut produsen dan penyaluran. Jadi kalau ada kualitas yang buruk dalam si perusahaan tersebut atau dalam produknya tersebut, si konsumen tuh bisa menuntut ke pihak perusahaan tersebut. Banyak produsen menawarkan jaminan produk tertulis untuk meyakinkan pelanggan tentang kualitas produk mereka. Perusahaan harus menjelaskan bahwa perusahaan hanya menawarkan jaminan terbatas. Hukum ini telah mendorong beberapa produsen melakukan penggantian dari jaminan penuh ke jaminan terbatas, dan perusahaan lain menghapus semua jaminannya itu tersebut. Nah, oleh karena itu, perusahaan harus mematuhi aturan tertentu menyangkut kualitas, keamanan produk, perlindungan hak paten, dan jaminan produk. Kenapa sih harus melakukan seperti itu? Itu tuh demi kepuasan para konsumen tersebut. Produk juga menjadi aman, lebih berkualitas, serta dapat menghasilkan kualitas yang baik dan namanya itu mencuat menjadi produk-produk yang dapat diandalkan oleh para konsumen. Selanjutnya adalah pemasaran produk dan jasa internasional. Nah, pemasaran produk dan masalah dalam pemasaran produk dan jasa internasional ini menghadapi tantangan khusus. Pertama, mereka harus menemukan produk dan jasa apa yang akan diperkenalkan di negara mana. Kemudian mereka harus memutuskan berapa banyak biaya untuk menetapkan standar atau menyesuaikan produk dan jasa mereka bagi pasar dunia. Nah, di suatu pihak perusahaan ini menetapkan standar penawaran mereka. Standarisasi membantu perusahaan mengembangkan citra dunia yang konsisten. Pastinya harus konsisten. Standarisasi juga mengurangi biaya produk. Nah, proses manufaktur juga termasuk dan pemasaran dalam menawarkan ragam produk yang luas. Di pihak lain juga, pasar dan konsumen di seluruh dunia sangat berbeda. Perusahaan biasanya harus merespon perbedaan ini dengan menyesuaikan penawaran. Yang intinya itu penawaran pada produk. Kemasan juga menghadirkan tantangan baru bagi pemasaran internasional. Masalah kemasan biasanya sangat membingungkan. Sebagai contoh, nama label dan warna tidak dapat diartikan dengan mudah dari suatu negara ke negara lain. Makanya harus ada penyesuaian. Kemasan juga harus dirancang untuk memenuhi karakteristik fisik konsumen di berbagai dunia. Sebagai contohnya nih, minuman ringan dijual dalam kaleng kecil di Jepang agar sesuai dengan tangan orang Jepang yang identik kecil. Nah, pemasaran juga harus menghadapi tantangan khusus ketika mengambil langkah mendunia. Pemasaran jasa juga harus menghadapi tantangan khusus ketika mengambil langkah mendunia. Beberapa industri jasa mempunyai sejarah operasi internasional. Industri jasa operasional dan bisnis juga telah mendunia. Pertumbuhan internasional perusahaan ini mengikuti globalisasi perusahaan klien yang mereka layani. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.